Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina ta'alluma syara'i'il Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, wabil khusus orang tua kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Muhammad Rais Nalam. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Muhammad Zain. Yang saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa Kanda Haji Muhammad Sawan, pengurus RT, pengurus RW dan seluruh jamaah, para orang tua yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Mudah-mudahan semuanya yang hadir panjang umur, sehat, barokah lahir batin, dan selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam Selasa ini kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang sangat mulia. Dan alhamdulillah saya lihat ada karpet baru di depan. Wanginya masih berasa banget dari hamba Allah. Mudah-mudahan yang menginfakkan atau mewakafkan karpet ini dilimpah curahkan rizki yang banyak, yang halal dan berkah oleh Allah. Juga ada infak dari hamba Allah juga untuk ayah dan ibu beliau yang sudah wafat. Infak ini untuk pondok pesantren tahfiz Al-Quran Ruhul Bayan sebesar 2 juta rupiah. Mudah-mudahan barokah, juga dilimpahkan rizki yang banyak yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua, wabil khusus bagi yang mewakafkan mushola atau tanah ini, Engkau Haji Tahir bin Haji Rimin wa Hajah Siti binti Mahmud, juga saudara kita Bang Haji Rasul bin Haji Muhammad Nur, serta semua orang tua saya, orang tua bapak-bapak, semuanya orang tua kita. Mudah-mudahan yang sudah wafat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita semuanya tanpa terkecuali. Wabil khusus untuk yang baru meninggal kemarin, Ibu Haja Asmani ya, binti Koman. Ya, mudah-mudahan min ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin, khususan ila musannifi hadzal kitab Fathul Qarib Al-Mujib wa syarahihi Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri. Summa ila arwahi jami'il malaikatil muqarrabin, summa ila arwahil ulama'il mutaqaddimin, khususan ila arwahil sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu
summa ila arwahil ulama'il mutaakhirin khususan Larui, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, summa ila ru'i jami'il ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata maswahum wa ja'alil darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaitha karamatihim thumma ila ruhi jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila ruhi wa hajah Siti binti Mahmud Kang Haji Tahir bin Rimin summa ruhi ummi hajah bin Sarah bin summa ruhi abi summa ila arwahi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Shalah Al-Falah Pondok ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir yassir umurana wa sahil maqasidana wastur uyubana waqtib lana bil khatimati sa'adah waj'alna bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat saksi, ya. Syurutus syahidi. Syarat saksi. Sekarang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hada faslun fi anwa'il huquqi, menerangkan tentang macam-macam hak. Wal huququ, hak itu dorbani ada dua. Ahaduhuma, salah satu dari dua, hakullahi ta'ala, hak yang berkaitan dengan Allah, haknya Allah, hakullah. Jadi hubungan vertikal hamba dengan Tuhan, bukan hamba dengan hamba. Yang kedua, wasani hakul adami. Hakul adami, hak yang berkaitan dengan sesama manusia. Hubungan horizontal, orang dengan orang, individu dengan individu, person dengan person. Fa imma huququl adamiyina. Jadi hak itu ada dua. Ada hak yang berkaitan dengan Allah, ada hak yang berkaitan sesama manusia. Nah, dari dua ini didahulukan pembahasan tentang hak yang berkaitan dengan manusia. Yang berkaitan dengan Allah belakangan pembahasannya. Fa amma huququl adamiyina. Adapun hak-hak yang berkaitan dengan sesama manusia, anak Adam,
Fasalah satun, maka itu ada 3. Wa fi ba'din husakhi, tersebut dalam redaksi sebagian kitab yang lain, fagia ala salah satu adrubin, redaksinya itu fagia ala salah sati adrubin, ada 3 bagian, ada 3 macam. Kalau di kitab kita yang kita baca ini fasalah satun, ada 3 titik begitu doang. Kalau di kitab lain redaksinya fasalah satu adrubin, ada tambahan adrubin, 3 bagian, 3 macam. Sama aja sih, sama-sama apa? 3. Dorbun, bagian pertama ini tidak ada kaitannya dengan harta. Hak yang tidak berkaitan dengan harta sama sekali. Kita baca dulu. Dorbun, bagian yang pertama, la yuqbalu fihi illa syahidani zakaroni, maka tidak ada jalan lain, tidak bisa diterima satu pengakuan yang berkaitan dengan hakul adami, satu pengakuan, kecuali dengan adanya 2 saksi dan harus laki-laki. Adanya 2 saksi dan harus laki-laki. Fala yakfi, tidak cukup, nggak boleh. Rojulun, laki-laki 1, wa mro'atani, ditambah 2 perempuan yang jadi saksi. Harus 2 laki-laki. Wa fassara al-musannifu hadzal darba biqaulihi wa huwa malah yaqsudu minhu al-mala, yang tidak berkaitan dengan harta sama sekali. Wa yattali'u alaihi ar-rijal, dan ini kebanyakan terjadi bagi laki-laki. Ada orang ngaku-ngaku itu tidak bisa diterima pengakuannya kecuali kalau dia bisa menghadirkan 2 saksi, dan 2 saksi itu harus laki-laki. Contohnya apa? Contohnya kanikahin, kayak nikah. Nah, ntar saya buat contoh. Kayak nikah, ada orang terpisah, misalnya contoh 5 tahun karena suatu musibah atau apalah, terpisah beberapa tahun. Yang satu ngaku, ini kan istri saya. Terus diprotes sama semua orang, loh gimana mungkin istrimu? Datang dari mana kamu? Dari antah berantah. Tahu-tahu kau ngaku perempuan ini istrimu. Benar, ini istri saya. Saya bisa membuktikan. Apa buktinya? 2 orang saksi. Dulu waktu saya nikah dengan dia, ada 2 orang saksi. Coba panggil siapa saksinya? Si Fulan dan si Fulan. Masih ingat enggak? Orang udah lama kagak ketemu. Naik pesawat misalnya, kecelakaan, terpisah. Yang laki-lakinya terombang-ambing di mana, perempuannya entah kemana. Lah perempuan itu setelah sekian lama bertemu sama laki-lakinya, kamu tuh istri saya. Udah berubah, udah bewoknya udah banyak misalnya. Nah, bukan suami saya. Datang entah berantah kok, tahu-tahu ngaku suami, itu gimana ceritanya? Nah, ini kan namanya pengakuannya tidak diterima. La yuqbalu, kecuali dengan menghadirkan 2 saksi dan harus laki-laki. Saya ada buktinya. Buktinya ya 2 saksi. Siapa? Panggil si Fulan dan Fulan. Diingat-ingat, iya benar. Dulu saya saksinya bahwa dia ini pernah nikah dengan kamu. Saksi pernikahan itu kan harus laki-laki dan minimal 2 orang. Ya kalau kayak gitu baru pengakuannya itu dibenarkan. Karena dia menghadirkan 2 orang saksi dan keduanya adalah laki-laki. Kalau dia menghadirkan 1 orang laki-laki ditambah 2 orang perempuan, nggak diterima pengakuannya, nggak diterima. Begitupun berkaitan dengan talak.
Walaupun talak tidak memerlukan saksi, tapi kan talak ada kaitannya dengan akad nikah. Nggak mungkin seseorang mentalak istrinya kalau tidak pernah terjadi pernikahan. Bagaimana mungkin? Ujuk-ujuk bapak ketemu perempuan, oh siapa? Gue ceraiin lu. Lu siapa itu? Kira-kira cerainya jadi apa kagak? Lah kagak, orang bukan bininya. Lah ketika sah mentalak istri itu disebabkan karena adanya pernikahan. Terus eyel-eyelan, bagaimana mungkin kamu nyerahin saya? Oh, kamu bukan suami saya kok. Lu, kamu tuh istri saya. Makanya saya ceraiin. Mana buktinya kalau saya istrimu? Coba hadirkan 2 saksi waktu kita nikah dulu. Nah, titik. Itu disebut dengan kaitannya hakul adami. Hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan pernikahan. Tidak boleh ngaku-ngaku sebagai suami, tidak boleh ngaku-ngaku sebagai istri kepada orang lain kecuali dia bisa menghadirkan 2 orang saksi yang keduanya harus laki-laki. Nggak boleh, titik. Ini kan nggak ada kaitannya dengan harta ini. Nggak ada kaitannya dengan harta. Itu harta saya, itu benda, nggak ada. Nah, ini kaitannya dengan pernikahan. Titik. Tapi kan nikah ada maharnya. Nah, ini kita balik lagi ke pembahasan nikah. Mahar itu tidak harus berupa duit, nggak harus berupa emas. Ada orang nikah, maharnya itu dengan mengajarkan Al-Quran, boleh. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Fulana. Dengan mas kawinnya engkau mengajarkan kepadanya surat Al-Fatihah. Terus yang larang jawabin, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin, saya mengajarkan surat Fatihah kepadanya. Itu boleh. Enggak harus berupa harta. Enggak harus berupa harta. Boleh-boleh saja. Mas kawin itu segala sesuatu yang bermanfaat. Mas kawin. Cuma memang di apa-apain yang paling utama mas kawin ya, pakai berupa emas atau materi. Papain emas, cincin, apa kalung, apa gelang. Ya bagaimanalah adat kebiasaan kita, adat kita di sini. Udah pernah kita bahas, jangan gede-gede banget, jangan kecil-kecil banget. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawinnya emas 5 kilogram. Wah, 5 kilo. Ditambah rumah 11 tingkat sama mobil. Baru 8 bulan udah becer. Lah rugi kan? Yang rugi siapa? Laki-lakinya lah, emas 5 kilo tuh dapat duit. Jangan gede-gede banget. Jangan juga kecil-kecil banget. Saya terima nikahnya dan kawinnya si Fulana binti Fulan dengan mas kawinnya 2.000 perak. Ya Allah, kesian amat. Orang nikah itu kan bai'ul bud'i. Bai'ul bud'i. Apa itu? Membeli. Ya, membeli itu dah, membeli kemaluan. Ya, bahasanya memang bahasa kita bai'ul bud'i. Kita membeli kemaluan istri kita, dan itu kan seumur hidup. Selama dia menjadi istri kita. Masa 2.000? Tega banget. Nah, itu kebuatan gede makruh, kebuatan kecil makruh. Yang umumnya aja wilayah kita. Emas 30 gram, udah gede itu ya. 30 gram sama duitnya misalnya 20 juta, udah gede itu, udah gede. Iya, udah. Ya, cukup nih itu buat bantuin. Nyewa tenda. Umroh boleh gitu? Boleh. Segala sesuatu yang bermanfaat itu boleh. Ngajarin Fatihah aja boleh. Boleh. Dengan mas kawin berupa pemberangkatan umroh misalnya, ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting perempuannya ridho dan menerima. Titik. Nah itu dia. Jadi tidak diterima satu pengakuan kecuali dengan menghadirkan 2 orang saksi dan harus laki-laki. Hal ini juga berkaitan dengan apa? Wa min adzad darbi aidan uqubatullahi ta'ala ka hadis syurbin
yang termasuk dua saksi laki-laki, itu pun termasuk kategori had, hukuman, punishment, hukuman karena kedurhakaan kepada Allah. Apa contohnya? Kahadis syurbin, orang minum arak. Itu saksi yang menuduh harus menghadirkan 2 orang saksi laki-laki. Tuhan, lapor apa? Itu si Fulan bin Fulan mabok, minum bir teler dia. Nah ini kan termasuk hal yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah. Tapi kemaksiatannya ada punishment, ada hukuman. Sebab orang yang mabuk harus dicambuk berapa kali? 80 kali. Terus kata hakim yang dilaporkan, kamu ada saksi. Ada Pak. Siapa saksinya? Fulan dan Fulan. Dua-duanya laki-laki. Nah, ditanya, benar kamu lihat? Benar. Benar kamu lihat? Benar, dua-duanya. Baru had ditegakkan. Hukum Allah, orang ini baru bisa dihukum. Karena pengakuan itu dibenarkan karena ada 2 saksi laki-laki. Lah kalau dia menghadirkan saksi 1 laki-laki, Pak dia mabok Pak, saya lihat sendiri Pak. Kamu ada saksi? Ada teman saya. Siapa? Ini si Fulan saksinya. Kamu lihat? Iya saya lihat. Cuma 1 saksinya. 1 aja Pak, nggak bisa diterima. Artinya orang yang dituduh mabuk tidak bisa ditegakkan hukuman. Nggak bisa dihukum, dicambuk 80 kali. Karena saksinya kurang dari 1. Umpama ditambah 1 perempuan atau 2 perempuan, tetap tidak bisa. Harus minimal 2 laki-laki. Nah, itu pentingnya kita kan tidak gampang menuduh. Jadi Islam itu betul-betul memproteksi umatnya, membentengi umatnya supaya tidak terkena hukuman. Nah, kita juga jangan gampang menuduh. Titik. Walhasil dalam hal ini pengakuan yang berkaitan dengan nikah ataupun menegakkan hukum Allah, yaitu berupa hukuman sebab minum minuman keras, pengakuan tersebut tidak bisa diterima kecuali atas dasar persaksian 2 orang laki-laki. Oke ya, paham ya? Jelas ya? Pertama. Yang kedua, hidung saya gatal banget. Padahal nggak pilek enggak. Bulunya kali kepanjangan ya, Cang. Wadarbun, yang kedua. Wadarbun akharu, yang kedua. Yuqbalu fihi ahadu umuri sahlasatin imma syahidani ay rajulani aw rajulun wa imra'atani, ya, aw syahidun wahidun wa yaminul mudda'i. Wah, rada susah. Wa innama yakunu yaminuhu ba'da syahadati syahidihi wa ba'da ta'dilihi. Yang kedua, berkaitan dengan harta. Tadi nggak ada kaitannya dengan harta. Nikah menegakkan hukum karena mabuk, 2 saksi laki-laki. Nah ini berkaitan dengan harta. Orang yang ngaku-ngaku yang berkaitan dengan harta itu bisa dibenarkan kalau menetapi 3 perkara. 3 perkara. Yang pertama, menghadirkan 2 orang saksi laki-laki, oke. Atau menghadirkan saksi 1 laki-laki tambah 2 perempuan, masih diterima. Atau yang ketiga, 1 saksi doang ditambah sumpah dari orang yang menuduh. Ditambah sumpah. Itu dibenarkan semuanya. Fa'ilam ya'lib al-mudda'i wa talaba yamina khasmihi falahu dzalika.
Fa inna likulli khosmihi falahu ayyahlifa yaminar raddi fil azhari. Wa fassara al-musannifu hadza darbi makana al-qasadu minhu al-mala faqat. Nah, berkaitan dengan harta. Orang ngaku-ngaku, loh, itu kan punya saya itu banda saya, itu harta saya itu. Loh, nah bukan, ini punya saya. Ini udah lama saya tempatin, enggak, itu punya saya. Nah, saya punya saksinya, 2 orang laki-laki dibenarkan. Atau 1 orang laki-laki ditambah 2 orang perempuan dibenarkan. Dalam hal ini persaksian orang perempuan dipakai karena berkaitan dengan harta. Atau saksi cuma 1, cuman yang ngaku-ngaku berani bersumpah. Kamu ada saksinya? Ada 1 orang ini. Terus saksi orang ini ngaku, ya saya bersaksi bahwa itu memang hartanya dia, hartanya si fulan. Terus yang fulan ini dituntut, lu saksi momen 1 itu kagak kuat, jadi sumpah, demi Allah yang dikatakan oleh saksi saya ini semuanya benar, semua benar, maka itu dibenarkan pengakuannya. Kalau yang ngaku-ngaku nggak berani sumpah, nggak, saya nggak mau sumpah, kembali sama yang dituduh. Yang dituduh harus bersumpah, demi Allah ini yang diaku-aku bukan punya dia, tapi punya saya. Dia bisa nggak menghadirkan saksi? Bisa, 2 orang laki-laki, atau 1 orang laki-laki tambah 2 orang perempuan, atau 1 laki-laki ditambah dia berani bersumpah. Siapa di antara 2 ini yang berani? Di antara ketiga itu, maka pengakuannya dibenarkan. Paham nggak? Jelas ya? Nah, ini kan berkaitan dengan hakul adami, berkaitan dengan hak sesama manusia. Ini punya saya ini. HP sama apa namanya ini, tripod punya saya. Nah, Pak Yatman ngomong, enak aja saya boleh beli, ngaku-ngaku punya situ. Enggak, ini punya saya ini. Ketahuan dari mereknya, dari kakinya ada 3 tuh. Punya saya ini. Terus itu saksinya mana? Ya saksinya, saya datengin saksi. Bener kan saya habis beli HP ini ya 2. Iya betul. Nah ini yang satu itu Bapak ambil. Ini saksi saya loh, 2 orang. Nah. Atau kemudian enggak, saksinya laki-laki cuma 1 ditambah 2 orang perempuan, boleh karena berkaitan dengan harta benda. Atau 1 doang, Bang Amin, benar kan Bang ya itu punya saya? Iya ini punya saya, punya Ustadz nih, saya saksinya. Ustadz saksinya cuma 1, nggak kuat, saya bersumpah demi Allah yang dikatakan Bang Amin itu betul, persaksiannya saya benarkan semuanya. Lah kalau Pak Yatman tidak berani membantah, berarti pengakuan saya dibenarkan itu. Tapi kalau sayanya sendiri nggak berani sumpah, takut konsekuensinya nanti di hadapan Allah berat. Nggak, saya nggak mau sumpah, kembali kepada beliau. Beliau yang bantah, nggak, ini bukan punya Ustadz, ini punya saya. Pak Yatman ada saksinya? Ada, ini punya saya. Wong tiap ngaji malam Selasa saya pakai kok. Ini saksinya banyak. Nah, itu saksinya cuma 1, beliau sumpah. Demi Allah yang dikatakan oleh beliau itu tidak benar, ini punya saya. Yang dibenarkan berarti beliau. Itu namanya hukukul adami yang berkaitan dengan harta. Persaksiannya tidak mesti 2 orang laki-laki, enggak. Boleh 1 laki-laki ditambah 2 perempuan, boleh 1 orang laki-laki ditambah sumpah dari orang yang ngaku atau orang yang menolak pengakuan itu. Siapa yang berani sumpah di antara keduanya? Nah kalau begitu enak Ustadz ya. Enak bagaimana? Siapa aja boleh ngaku-ngaku, yang penting sumpah. Jangan main-mainin sumpah Allah. Masa tiba gara-gara tripod lagi berani jual nama Allah? Hukumannya berat sekali, jual-jual nama Allah. Di dunia mungkin dia bisa dibenarkan. Kayak apa mengalah? Ya sudahlah, kalau emang kamu ngaku punya, ambil aja, silakan. Ada saksinya ngaku, dia berani sumpah, ya sudah, ambil aja. Ya, padahal itu punya beliau. Saya puas, wah, menang deh. Kenapa? Gara-gara sumpah dia percaya. Apa bedanya dengan iblis yang menjadikan Nabi Adam diusir dari, yang menjadikan Nabi Adam diturunkan dari surga? Kok nggak enak bahasa diusir?
yang menyebabkan Nabi Adam diturunkan dari surga. Itu kan gara-gara iblis bersumpah. Demi Allah, kata iblis, kalau kamu makan buah khuldi itu, kamu akan kekal abadi di surga. Nabi Adam tahu digoro-goroin, tahu. Cuman karena iblis nyebut nama Allah, Nabi Adam nggak beraninya dengan nama Allah itu. Akhirnya dimakan buah khuldi. Kata Allah, kulnah bitumin jami'a. Dah keluar kamu Adam, keluar kamu sama istrimu Hawa, dua-duanya keluar. Kenapa kamu kok berani-beraninya makan buah yang sudah saya larang? Ya Allah, saya tahu itu. Saya tahu buah itu terlarang. Tapi saya tidak pernah menduga ada makhluk yang berani sumpah atas nama kamu untuk kebohongan. Makanya iblis kemudian menjadi hamba yang paling terkutuk dan tertutup semua pintu rahmat dari Allah. Ya, masa kita berani sumpah-sumpah dengan nama Allah untuk tujuan kebohongan? Ya silakan kalau berani, silakan. Ya kalau berani silakan. Apalagi kemudian di atasnya ada Al-Quran. Setan itu percaya nggak adanya? Ada, sangat percaya Bapak, sangat. Setan itu kan anak turunnya iblis. Percaya Allah. Jadi kalau ada manusia yang agak percaya Allah, lebih setan dari setan itu. Setannya meriang, kagak nyangka ada manusia yang lebihin saya, katanya. Iblis itu sangat patuh dan tunduk sama Allah. Iblis itu penguasa di zamannya, yang dapat derajat tertinggi di antara kalangan malaikat itu iblis. Namanya Azazil. Tidak ada satupun bagian dari surga yang belum dia jelajahin. Istilahnya surga udah didatengin semua, udah disabak semua macam iblis. Sangat percaya sama Allah, sangat. Kenapa kok dia diusir? Karena kesombongan, berani menantang Allah. Nah itu maaf, ini jadi pelajaran buat kita. Kadang-kadang orang kalau udah merasa sangat dekat dengan orang, itu timbulnya songong. Ya kan? Orang kalau udah merasa sangat dekat dengan orang, timbulnya songong. Misalnya contoh, deket banget sama kiai dah, deket banget, udah deket banget, sering ngobrol, sering bercanda, udah sangat deket. Suatu ketika ini kiai tidur, kalau udah sangat capek, udah pesan sama anak sama istrinya, jangan diganggu ya, saya mau istirahat, saya lelah sekali. Ya udah ayah tidurlah ya, tidur. Ada tamu yang nggak tapi jelas, pejabat atau apalah, datang. Nanya, Pak Kiai ada lagi tidur. Udah dibilang sama anaknya, Abah pesan jangan ganggu. Lah karena dia merasa dekat banget, udah nggak mau apa saya yang bangunin. Kalau mau saya Pak Kiai pasti nurut. Nah, ini kan karena dia merasa dekat kan. Cuman timbulnya jadi songong. Begitu juga iblis, karena dia merasa paling dekat sama Allah, dia paling pinter, paling segalanya. Akhirnya ketika Allah berkata, iblis, para malaikat semuanya sujud sama ada. Iblis berani protes karena dia merasa dekat. Kata iblis, ngapain saya aba wastakbar wa kana minal kafirin? Ngapain saya harus sujud sama Adam ya Allah? Saya lebih baik dari dia. Tuh, karena dia merasa sangat dekat. Timbulnya sombong. Terus kata Allah, loh kok berani? Mungkin kamu lebih hebat dari Adam, tapi apakah kamu lebih hebat dari saya? Yang nyuruh kan saya kamu sujud sama Adam. Masa kamu kagak mau nurutin perintah saya? Lah enggak lah, wong saya lebih baik dari Adam kok. Terbalik, Adam yang harus sujud sama saya. Nah, mungkin Nabi Adam memang kalah di bawahnya iblis, dari segi ilmu, dari segi yang lainnya. Cuma masalahnya kan iblis diperintah sama Allah, kenapa nggak patuh sama Allah? Kenapa yang dilihatnya kok Adamnya? Ada seorang sahabat Zaid mau ngelamar Hindun. Begitu ngeliat Rasulullah, Hindun girangnya luar biasa, bapaknya girang banget. Wah, mau dilamar Rasulullah. Begitu nyampe, saya datang kemari mau ngelamar Hindun buat Zaid. Lemes semuanya. Ya, kirain buat Rasulullah.
Kalau buat Zaid mah saya kagak terima. Kata Nabi, apakah yang lamar saya tidak merupakan satu kehormatan? Yang mau nikah si Zaid, tapi kan yang lamarin saya, yang minta itu saya. Masa permintaan saya ditolak walaupun untuk si Zaid? Akhirnya diterima. Oh iya, kita tidak mandang Zaidnya, tapi kita mandang yang minta itu siapa. Memuliakan yang minta, yaitu Rasulullah. Cuma karena emang tidak dilandasi cinta, akhirnya Zaid dan Zainab bercerai. Nah, kalau udah bercerai, ya sudah jadi janda. Nah, gitu. Kalau udah jadi janda, boleh dinikahi. Jadi dilihat, jangan ngelihat orang lain yang lebih rendah dari siapa, dari kita. Lihat siapa yang ada di belakangnya. Nah, dia emang lebih kecil, tapi kan yang datang orang yang terhormat. Ada mama iblis, iya, mungkin lebih hebat iblis. Alim, pinter, semuanya kalah sama iblis. Cuma masalahnya yang nyuruh iblis sujud sama Adam siapa? Allah. Masa iblis lebih hebat dari Allah? Kan kagak mungkin. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah iblis itu kenal Allah? Sangat kenal. Apakah iblis percaya sama Allah? Sangat percaya. Itu ayat Qur'annya banyak sekali dah. Banyak sekali. Sampai nanti di hari kiamat itu, di akhirat, ketika iblis diseksa, kemudian pengikut-pengikut iblis diseksa. Terus kata iblis, saya terbebas dari kalian. Kalian gak bisa nuntut saya. Wong saya sendiri juga takut banget kok sama Allah. Tuh iblis ngomong begitu. Kalian terbebas, gak bisa nuntut saya. Saya juga takut banget sama Allah. Tapi kan saya begini gara-gara ajakanmu iblis. Yang nyuruh siapa ngikutin saya? Katanya. Tahu ajaran sesat kamu ikutin. Iblis itu nanti di akhirat. Yang nyuruh kamu ngikutin saya siapa? Tahu ajaran saya sesat diikutin. Sekarang ya masing-masing lah. Saya masuk neraka, kamu masuk neraka. Emang tujuan saya di neraka biar ada temennya. Lu mau nemenin gua di neraka? Tuh. Jadi jangan nyalain siapa? Jangan nyalain saya, salahin dirimu sendiri. Iblis tidak bertanggung jawab. Kagak ada yang bisa nyelamatin kita kalau kita buruk, jelek, kecuali Rasulullah. Makanya ngapain kita cintain iblis? Lebih baik kita cintain Rasulullah, sang penyelamat kita nanti. Gitu. Ngapain kita mikirin orang-orang yang menjerumuskan kita, yang menyesatkan kita? Jangan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sebetulnya bujuk rayu setan itu sangat lemah. Sebetulnya bujuk rayu setan itu sangat lemah. Kalau kita punya keyakinan, punya ketakwaan, punya keimanan yang mantap. Enggak, saya nggak mau. Kagak ada yang tahu. Kita doang berdua. Iya, nggak ada yang tahu, tapi kan Allah Maha tahu. Tuh, dikit doang. Dikit juga kan durhaka juga. Enak lah, ya iya enak, tapi saya takut sama Allah. Nggak bakalan. Itu kalau udah kayak gitu setan kabur. Wah, susah ini susah. Nah, ini kan kita itu termasuk yang ngomong. Tipis banget imannya, sekulit bawang. Belum diajakin udah dia duluan. Belum diajakin. Udah ayo ah. Emang dari tadi gue lagi nungguin. Sembabat kan. Sahabat sama sahabat, boncengan motor, bulan puasa. Ini cerita nyata, teman saya dua-duanya. Saya nggak mau cerita siapa namanya jadi ngomongin orang. Bulan Ramadan boncengan motor berdua. Dari pagi sampai sore, kagak minum, kagak makan, kagak ngerokok. Kenapa? Karena kagak tahu di antara keduanya, yang satu duga dia puasa, yang satu duga dia puasa. Begitu nyampe rumah dua-duanya ngomong, seharian kita nggak makan apa-apa ya gitu. Mau lu puasa? Sebetulnya gua kagak puasa, gua kagak enak sama lu, orang lu lagi puasa. Justru gua kagak enak sama lu, gua kira kan lu puasa tadi ya. Padahal dua-duanya kagak puasa. Akhirnya dua-duanya kagak makan. Dua-duanya kagak minum. Yang satu duga temennya puasa, yang satu duga dianya puasa. Tahu begitu tadi kita minum es kelapa berdua. Ini kan sembabat dia lo begitu itu. Sembabat namanya. Orang Betawi bilang sembabat. Nah, itu cerita ke saya dua-duanya. Coba lu dua-duanya bentak sekali gitu. Dua-duanya bentak. Nah kalau kita emang begitu, iman dan ketakwaan kita setipis kulit bawang.
Jangan lagi kagak ada orang. Kadang-kadang banyak orang juga terang-terangan maksiat, terobos. Nanti yang girang itu siapa? Setan, iblis. Yang girang itu iblis, setan. Begitu kita masuk neraka, iblis akan ngumumin, wahai pengikutku, manusia-manusia durjana, kalian jangan nyalain aku, jangan nyalain saya, kata iblis. Fala talumunhi walumu anfusakum. Jangan kalian pernah menghina saya, tapi menghinalah diri kalian sendiri. Jangan salahin saya, tapi salahinlah diri kalian sendiri. Karena saya sendiri juga lagi bingung. Saya takut sama Allah nih, saya mau diseksa. Bagaimana saya mau mikirin kalian? Itu kata iblis. Ya udah masing-masing. Saya diseksa, kamu juga diseksa. Loh kok begitu? Emang sengaja saya biar ada temennya di neraka, kata iblis. Biar saya diseksa kagak sendirian. Kamu mau jadi teman saya di neraka? Ya baguslah kalau gitu, kata iblis. Yang sengsara siapa? Tinggal kita yang jadi pengikutnya iblis. Padahal itu kuncinya itu inna kaidat syaitani kana dha'ifa. Ketahuilah bujuk rayu setan itu sangat lemah. Kalau kita mau menolaknya, ya masalahnya emang kita kagak nolak. Kita mau masalahnya. Kitanya mau. Ya kalau udah kitanya mau ya apa baik ya jadi wal-wal kedual. Orang peduli sual aspal sandal diuntal, korupsi di mana-mana, ya kan? Tahu nggak dia itu kalau itu perbuatan dosa? Tahu. Kenapa diembat? Jawabannya satu aja singkat. Enak, udah itu doang. Manis. Siapa sih nggak mau punya duit miliaran? Ya tahu. Tahu nggak kalau zina itu dosa? Tahu. Kenapa dilakukan? Jawabannya ya enak, kan gitu kan? Itu. Nah, itu yang disebut inna kaidat syaitani kana dha'ifa. Titik. Kemudian yang ketiga, mana tadi hilang? Wadorbun. Yang ketiga, yang terakhir, yang berkaitan dengan hakul adami. Yuqbalu fihi ahadu amroini. Ada dua. Pengakuannya ada dua. Imma rajulun wa imra'atani au arba'un niswatin. Pengakuan seseorang dibenarkan kalau menetapi dua hal. Yang pertama dia menghadirkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat perempuan, nggak ada laki-lakinya, empat perempuan. Arba'un niswatin. Wa huwa ma la yattali'u alaihi rijal. Hal ini terjadi hanya untuk perempuan, tidak terjadi pada laki-laki. Kawiladatin, kayak umpamanya wiladah, beranak. Warodhoin, ataupun rodo, susuan. Yang beranak menyusuin kan cuman perempuan, nggak mungkin laki-laki. Ada orang melahirkan, anaknya gede, ngaku ini anakmu. Anak saya dari mana? Iya, kamu waktu itu terpisah. Tuh. Sekarang anakmu udah gede, ini memang anakmu. Waktu istrimu hamil, kamu nggak ada, kamu lagi kemana itu hilang. Wah, kena kesapu ombak atau apalah itu. Ya kita buat contoh sendiri. Yang jelas ini laki-laki tidak mengakui. Itu bukan anak saya. Istrinya kekeni anakmu, mas, saya melahirkan. Setelah kamu tinggal, saya hamil. Nah, terus perempuan itu menghadirkan saksi 4 orang perempuan. Misalnya bidan, pembantu bidan. Itu kan berkaitan dengan perempuan semua. Enggak benar ini anakmu, bidannya saya. Saksinya ada 4 perempuan semua. Waktu dia lahiran kita yang nemenin. Ini anakmu. Nah terus dia nggak bisa lagi ngelak. Kenapa? Karena pengakuan perempuan ini didasarkan atas 4 saksi perempuan. Oke? Contoh dipahami ya? Atau rondo susuan. Saya buat contoh begini, gampang konkret. Saya punya anak perempuan, usianya kurang dari 2 tahun. Ini contoh. Anak saya sekarang udah 6 tahun. Ini saya punya anak perempuan, katakanlah usianya belum 2 tahun.
Terus Bang Amin punya anak laki-laki, usianya juga belum 2 tahun. Karena istri saya ke pasar, anak saya nangis, disusuin sama istrinya Bang Amin. Disusuin. Secara otomatis anaknya beliau sama anak saya kan saudara susuan. Tidak boleh menikah untuk selamanya. Nggak boleh. Karena sama-sama minum air susu yang sama. Nah gede, anak saya sama anak beliau ini pacaran, pengen nikah. Anak saya sama anaknya Bang Amin. Nggak bisa dipisahkan. Cinta kami sudah cinta mati. Woi, contohnya. Diingetin, jangan tong. Jangan Neng, kamu tuh saudara susuan. Nggak bisa, nggak boleh. Nah, terus bantah, nggak, saya nggak mau kalau nggak ada saksinya. Istrinya Bang Amin hadirin saksi. 4 orang perempuan. Ini loh saksinya. Waktu ibu nenenin kamu, ada yang nyaksiin 4 orang, si A, si B, si C. Ini kan saksinya perempuan ini. Kan kalau perempuan boleh dong lihat. Kalau laki-laki nggak boleh. Masa saksinya laki-laki ngelihat perempuan lagi nenenin orang, ya saksinya saya mau saya tegesin buat. Itu mah konyol. Saksinya kan perempuan. Nah yang kayak gitu dibenarkan pesaksian dari perempuan, tapi harus 4 orang. Walhasil persaksian dari perempuan itu lemah. Persaksiannya harus 4 perempuan. Ya toh? Tadi masalah nikah ditolak sama sekali perempuan, harus laki-laki juga. Di perempuan nggak boleh protes lah, emang ini hukum agama maunya begini, nggak boleh protes. Oke, paham jelas ya? Itu kaitan dengan akul adami. Udah Isa, kurang berapa jam? 10 jam lagi. Berapa kali tadi itu? Berapa kalinya? 5 Bapak. 5. Oh, 5 kalinya. Hanya dulunya kan 10. Ya. Kemudian difasakh atau dinasakh jadi 5. 5 kali encotan. 5 kali encotan bisa disebut ibunya sendiri. Jadi kalau yang disusuin itu bayi laki-laki, maka bayi laki-laki itu otomatis jadi anak yang nyusuin. Anak susuhan namanya. Nah, itu tidak batal. Cium tangan sama dia itu tidak batal bolak-balik. Orang nanya, "Loh, kok kamu cium tangan itu kan bukan ibumu?" "Ya, bukan ibu kandung saya, tapi ibu susuan saya." Tidak batal. Karena selamanya tidak boleh dinikahi. Sama anaknya juga sama. Sama anaknya yang nyusuin, dia tidak batal. Nggak batal. "Loh, kok kamu kan bukan mahram? Dia anaknya siapa, kamu anaknya siapa? Kok enak aja salaman? Padahal punya wudhu." "Iya, saya memang bukan saudara, tapi satu susuan. Masih kecil saya pernah disusuin sama ibunya dia." "Berapa lama?" 3 bulan. "Oh, 3 bulan udah jelas lebih dari 5." Kan gitu kan? Iya. Nah itu jadi saudara susuan. Nasab ada kalanya darah, ayah, ibu dan seterusnya. Ada kalanya mahram ya, ada kalanya nasab, ada kalanya mushoharoh, mertua. Jadi kita nikah sama istri kita, maka ibunya istri kita tuh jadi ibu kita. Nggak bakalan boleh kita menikah dengan ibu mertua kita selama-lamanya, walaupun istri kita belum disentuh. Saya buat contoh nikah laki-laki sama perempuan, namanya Hindun misalnya. Nikah si Hindun, malam pertama meninggal Hindunnya, belum dicemek pisan. Hindun belum dicemek, meninggal malamnya. Terus emaknya Hindun masih muda, masih cakep. Udah deh, yarin kagak dapat anaknya, emaknya aja. Nggak boleh. Sebab yang namanya mertua jadi orang tua kita bimujarrodi akdin nikah, adanya akad nikah. Berbeda kalau anak tiri. Anak tiri belum jadi anak kita kalau ibunya belum digauli. Buat contoh, Fatimah punya anak Zainab. Contoh ini contoh. Kawin sama Fatimah. Udah malam pertama men Fatimahnya belum digaulin. Pagi-pagi ada yang bikinin kopi, anaknya Fatimah, siapa namanya? Zainab. "Kopi, Pak." "Dan ini siapa, Neng? Cakep amat ini bocah." "Itu anak saya, Bang," kata Fatimah. "Kan saya udah ngomong sama Abang, saya punya anak gadis. Ini baru pulang, pengen nyaksiin akad nikah kita, belum sempet saya kenalin sama Abang. Ini saya kenalin dah sekarang." "Cakep amat anak lu. Dulu gue cerain, gue kawin sama anak lu. Boleh apa enggak?" Boleh, karena ibunya belum disetubui.
Tapi kalau ibunya sudah disetubuhi, maka secara otomatis anak tirinya jadi anak kandung. Tidak boleh dinikahi untuk selamanya karena ibunya sudah digauli. Kalau ibunya belum digauli sama sekali boleh. Anaknya cerai kita, cerai. Mau apa bang? Cakapan anak lo. Boleh. Tapi dia ya udah bang nggak ngapa-ngapa. Enak. Enak banget. Tapi kalau mertua baru akad nikah doang, walaupun anaknya belum digaulin, secara otomatis ibu dari istri kita menjadi ibu kita. Paham ya? Jelas ya? Ya. Titik. Ini baru satu hakullah, hakul adami. Masih ada hakullah. Udah isa ya? Ya udah cukup sampai sini dulu. Jadi mertua itu nggak ada bekasnya berarti? Mertua nggak ada bekasnya. Sampai kapan juga tetap orang tua kita. Walaupun udah bercerai sama anaknya, ya tetap orang tua. Kalau ketemu wajib dimuliakan, cium tangan. Apalagi kalau dia susah, bagi duit. Bekas mertua. Jangan ada kata-kata bekas itu mah nggak usah. Jangan, bagi duit tetap. Lah kan udah bukan mertua lu misalnya nggak gitu. Masih dibagi duit, dia tetap orang tua saya. Karena saya pernah nikah dengan anaknya. Ya paling yang marah siapa? Bini yang sekarang yang marah. Jangan-jangan masih ada, jangan-jangan ya kan begitu kalau bini. Jangan-jangan mulu. Iya. Cemburuan banget gitu ya. Cemburu kan cinta. Cemburu emang cinta lah. Emang udah nikah udah 50 tahun masih cemburuan banget. Dan nikah udah perkawinan emas udah 50 tahun atau perak lah udah 25 tahun. Masih cemburuan baik. Ya. Dah, yang salah siapa? Ya kita yang lanang, rada-rada genit. Enggak siapa, semua enggak sama. Ngajak istri kondangan, kagak biasa ngajak kondangan diajak. Suruh dandan yang cakep. Naik mobil ditaruh di belakang, lupa bawa bini, begitu nggak cewek cakep digodain. Ini saya lagi nyeritain diri sendiri, ini bukan nyeritain orang. Agak pernah kemana-mana, agak pernah ngajak bini. Sekali ada neng dandan yang cakep neng, kita mau kondangan keluar kota aja. Kan dia di belakang duduknya, kita di depan nyetir. Lupa ada bini di belakang, emang ganjen. Ya, ada cewek cakep dibuka kacanya, halo neng. Lupa di belakang ada bini. Gewer dari belakang, kagak tahu mau di belakang ada bini tetep yang godain. Teng aja pikiran. Tahu mbak katanya mata yang cakep itu. Nah kita malah lanang nyautinnya. Kalau mata saya tidak bisa menemukan wanita cantik, tidak mungkin saya memilihmu. Cie, langsung bisa aja. Udah langsung lumer lagi dia. Bisa aja, besoknya bunting lagi. Masa lanang kalah ya? Lanang kalah, 1001 macam. Alasan laki-laki, jangan diterusin 1001 macam cara orang cari makan. Itu lagunya Haji Rhoma Irama itu. Dah, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Dinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.